Fakultas di Dirosat Islamiyah itu pertama memang banyak orang yang jarang tahu. Kenapa? Karena namanya aja udah bahasa Arab. Masjid itu dikira gedung Fakultas Dirosat. Iya, gue juga mikir kayak gitu. Padahal ada di mana? Halo guys, kembali lagi bersama kami di Kalam Biru Podcast. Kembali lagi bersama gue di sini Muhammad Ibrahim Ilham dari Fakultas Dirosat semester 3 dan di sini ada teman ngobrol gue dari Dirosat juga semester 7 sekarang nih. Semester 7 alhamdulillah, enggak usah banyak-banyak. Oke, di sini gue ingin podcast tentang bagaimana mengupas kampus terutama ini Fakultas Dirosat nih. Oke, sebelumnya izin bertanya ya Bang ya? Iya, diizinkan. Jadi nih, kan FDI ini kan di kampus 1. Ya. Udah gitu FDI ini tuh di gerbangnya UI nih. Iya, betul. Tapi masih banyak yang belum tahu Dirosat nih Bang. Kenapa ya kira-kira? Sebenarnya gini ya, Fakultas Dirosat Islamiyah itu pertama memang banyak orang yang jarang tahu. Kenapa? Karena namanya aja udah bahasa Arab. Meskipun anak UIN Islam negeri, nggak semua orang tahu bahasa Arab. Nah, terus lokasinya di kampus 1 dan di paling depan. Tapi jarang banyak yang tahu. Kalau misalkan lu ataupun gua ataupun siapapun ngopi sama teman dari fakultas lain, gue yakin jarang yang tahu Dirosat tuh di mana gedungnya, fakultasnya di mana. Iya sih Bang. Emang ada gedungnya. Pas betul gua kan? juga jadi maba juga, awal-awal gua juga nggak tahu di mana Dirosat. Nah, Pas gua masuk juga teman-teman gua yang ngasih tahu. gue takutnya cuma Dirosat masjid itu dikira gedung fakultas Dirosat. Iya, gua juga mikir kayak gitu. Padahal ada di mana? Di gerbangnya Di UIN gerbangnya malah. UIN. Pintu Nah. masuk UIN juga langsung kelihatan tuh. Kalau gue coba nyari tahu kenapa Dirosat jarang diketahui orang, itu karena pertama Dirosat tuh lokasinya paling depan. Nah, itu kan gerbang masuk tuh. Iya. Nah, kalau lu masuk gerbang masuk terus itu nggak secara langsung kelihatan tulisan Fakultas Dirosat. Iya. Lu tau nggak tulisan Fakultas Dirosat Islamiyah itu ada di mana? Di ini enggak sih? Di samping banget. Nah, itu di samping yang masuk parkiran mobil. Iya, yang kan? dekat parkiran mobil. Lu bayangin dah, lu masuk gerbang belok kiri, emang lu kepikiran ngeliat ke atas gitu? Beda ya? Beda sama Nah, fakultas lain ya? Jelas. Kalau beda. fakultas lain tuh kan bener-bener di depan di, banget di ya? depannya. Jadi kelihatan banget ya? Di Dirosat nggak kelihatan. Itu ada tuh masuk, ada kayak air mancur tulisannya Kuliah tuh Dirosat pakai bahasa Arab lah. Iya. Orang juga nggak bisa baca. Orang nggak bisa baca. Nggak ada harokatnya. Mana udah gitu tulisan kayak kaligrafi. Nah, kaligrafi. Terus ya begitulah kenapa itu jarang diketahui orang. Udah gitu gedungnya kecil. Dikira udah kayak kantor kali ya. Iya, Kecil. Kan orang mah fakultasnya gede-gede, tinggi-tinggi. Iya. Kan. Ini cuman ya 4 lantai. Berasa kayak gedung-gedung kemahasiswaan gitu ya. Sama laboratorium belakangnya juga gedean laboratorium. Iya, gede laboratorium kayak daripada di Dirosat Maya. Nah, jadi begitulah kira-kira kenapa Dirosat jarang diketahui nih gedungnya. Kayaknya besok warnanya harus diubah kali ya. Iya. Mencolok. Warna apa tapi yang bagus? Warna biru kali Warna dulu ya. biru. Warna pink juga bagus sih. Warna pink juga bagus. Nanti dah, tunggu gua jadi Boleh. jadi alumni. Oke Bang, pertanyaan kedua nih. FD itu kan di pojok ya? Ya. Di pojok. Nah, kalau anak UIN itu tuh biasanya tuh kan jajannya tuh di Pesanggerahan, terus di Fatullah. Nah, kalau anak Dirosat ini nih, biasanya tuh kalau jajan kemana sih Bang? Sebenarnya di Dirosat itu bukan di pojok, tapi ya di pojok juga sih ya. Biasanya kan pojok kan identik di belakang gitu Iya, ya, di pojok. belakang. Cuman ini di depan, cuman emang di pinggir. Pinggir. Nah, jajannya di mana? Bingung juga sih. Gue juga berapa tahun kuliah ya? 2 tahun. Setahun kuliah juga bingung tuh jajan di mana. Di FDI kantin nggak ada, orang jualan nggak ada kan. Depan itu kan langsung landmark, Iya. nggak ada orang jualan. Paling kalau jajan sebagian melipir ke Triguna. Biasanya orang jajan soto tuh beli soto 10.000 porsi sepuasnya. Jadi mungkin bener ya Bang ya, pusat jajanan Dirosat itu tuh di Triguna kali ya? Di Triguna, tapi kadang banyak juga tuh yang jajannya ke Pesanggerahan, jalan Iya. kaki sana. Ya, Apalagi lumayan pintu kesana. Doraemon udah dibuka lagi ya? Pintu Doraemon udah dibuka, jadi nambah opsi lah buat jajan. Buat tambah jajan. Oke. Jadi anak Dirosat itu pusat jajanannya itu di Triguna lah ya? Di Triguna. Cuman kadang-kadang ada juga yang Pesanggerahan nih. Ya, cuman kalau ke Triguna naik motor nyusahin juga. Iya ya, kalau ke Triguna. Paling jajan ke ini sih, ke
ke Alfamart atau enggak ke Fatullah sekalian sholat kan, rajin sholat kan. Rajin sholat lah, harus rajin sholat. Iya ya, oke, siap. Terus kan di Rosat ini kan nggak ada tempat buat nongkrong nih, nggak ada taman-taman kayak tempat lain nih. Iya juga ya. Nah, terus rata-rata tuh anak di Rosat tuh suka nongkrongnya tuh di ngemper tuh di parkiran tuh gimana tuh bang? Iya ya, ngomongin tongkrongan di Rosat nggak ada tongkrongan. Taman juga bukan punya FDI. Iya, punya Taman Landmark tuh. Tapi nggak apa-apa, kita harus ngakuin itu taman FDI. Kalau Kenapa nanya itu namanya taman apa, bilang aja itu taman FDI. Tulisan UIN emang, tapi bilang aja itu taman FDI. Bisa diakuin gitu Harus kan? diakuin tuh. Nah terus emang kebanyakan anak di Rosat tuh nongkrongnya di parkiran. Itu juga bukan tongkrongan Lu duduk di parkiran nih, yang sekali duduk langsung kotor kan celana. Iya, langsung kotor, gue juga ngerasain sih. Kalau sholat harus pakai sarung lagi. Enggak juga sih. Ya bersih-bersih aja sebenarnya. Cuman yang kalau nongkrong harus dilapin dulu kan. Iya, dilapin biar dulu. bersih. Kalau nongkrong ya paling nyari warkop kali ya. Nyari Yang warkop. terdekat. Kalau enggak mungkin ke pesanggerahan sekalian makan ayam bakar 10.000, harus cobain. Ayam bakar 10.000 Ayam bakar di 10.000. pesanggerahan. Pesanggerahan. Rasanya udah kayak harga 30.000. Paling gitu sih tongkrongan ya, emang kebanyakan di parkiran sih. Parkiran ya. Minum dulu boleh nih? Boleh minum Boleh. bang. Takutnya nggak boleh. Gue juga minum ya. Nah, terus kan katanya nih FDI ini fakultas Islami banget ya. Islami banget. Tapi nih katanya di FDI ini nggak ada musola. Waduh. Bener gak sih? Tergantung memaknai musolanya itu, musola dalam artian tempat sholat doang atau bentukan musola itu gimana? Maksudnya coba. Maksudnya tuh kayak tempat sholat gitu, yang khusus buat tempat sholat. Sebenarnya kalau lu mau masuk ke dalam, tapi di lantai 4 lumayan capek juga tuh sholat. Di lantai 4. Niatnya sholat tapi malah olahraga. Tapi itu juga bukan musola bentukan musola, beda sama fakultas lain. Itu cuman kayak lantai terus dikasih gerbang-gerbang penjaga satir-satir dikit, itu jadi musola tempat Oh iya sholat. bang, katanya dulu tuh nggak ada satirnya bang. Jadi itu anak-anak tuh pada ngira itu bukan musola. Nah, Dikira karena apa? dikira tuh kayak tempat biasa aja Tempat gitu. ngaji. Tempat Tempat nongkrong. tempat nongkrong gitu. Tapi alhamdulillah nih sekarang udah dikasih satir lah ya. Iya, Buat- itu baru kan. Baru. Emang kita bangga banget sama dekan yang baru. Bangga. Luar biasa. Itu semenjak dekannya ganti, jajaran pengurus fakultasnya ganti, itu ada penutup buat musola. Jadi kita sholat ibadah pun khusyuk gitu ya. Ya nggak digangguin. khusyuk. Apalagi sekarang ada taman-taman tuh. Taman di mana tuh ya? Bukan taman sih, maksudnya kemarin tuh pas WBK tuh pada nyuruh bawa tanaman tuh. Katanya biar lebih hijau aja gitu. Lebih hijau. Oh ini kan yang rumput sintetis itu depan ya? Iya, Yang rumput tulisan sintetis. di Rosat baru itu ya. Ah. Itu bagus sih, jadi lebih adem aja. Oh iya bang. Terus katanya di FD itu kalau setiap pagi nyetel murotal itu bener gak sih bang? Bener lagi, tiap hari. Nah ini semua teman-teman apalagi maba harus tahu, kalau di FDI tiap hari itu di fakultas di lantai 1 disetelin murotal. Murotal jusnya random tuh. Oh jadi kayak adem banget ya bang ya? Adem banget, apalagi kalau misalkan kuliah siang. Itu kan kita panas-panas banget tuh Iya. ya, Ciputat apalagi macet ditambah panas itu panas banget. Masuk FDI, padahal di bawah tuh kalau kayak nggak ngeliat AC dah gua. Iya gue ngerasain juga Tapi nih. vibes-nya adem banget. ya. Jadi kayak sebelum pengen masuk fakultas tuh adem banget. Adem banget. Kalau lu cari itu AC-nya nggak bakal nemu di mana. AC-nya kayaknya emang aura positif yang ada Aura di FDI. positif ya. Bener gak sih? Entah kenapa seperti itu. Bener banget. Bener banget. Terus, tapi ada yang beda kemarin selama PBAK. Apa tuh? Gue nggak dengar ada murotal, kayaknya belum kali ya. Belum mulai kuliah. Kayaknya belum mulai. Selama tuh. PBAK itu disetelin lagu-lagu instrumen jazz. Tapi kalah adem dibanding murotal. Kalau ada murotal. Apalagi kalau misalkan kita masuk FDI itu auranya ada yang pakai baju koko, Wah. ada yang pakai gamis. Nggak ada yang Kayak celana-celana. Cewek-cewek itu nggak ada yang celana-celanaan ya. Auranya aura surgawi banget gak sih? Parah. Oh iya, terus bicara outfit nih. Katanya outfit anak FD itu yang cewek-cewek itu pakai rok ya. Apa sih namanya, kalau yang cewek itu nggak boleh pakai celana ya. Apalagi terus cowok-cowoknya juga nggak boleh pakai jeans. Itu bener nggak sih bang? Nah ini juga salah satu yang jadi keunikan di FDI dibanding di fakultas lain. Di FDI diwajibkan dan diharuskan buat cowoknya itu nggak boleh pakai celana jeans. Nggak boleh gondrong juga. Waduh. Nggak boleh gondrong juga. Kalau ketahuan auto di. Kalau ketahuan disuruh pulang, Wah. disuruh cukur dulu, Cukur disuruh dulu. ganti. Nah kalau ceweknya pakai celana dalam bentuk apapun nggak boleh, apalagi pakai jeans. Wah, masya Allah bang. Bajunya aja kalau misalkan kelihatan ketat, ini tuh disuruh keluar.
disuruh kadang kerudungnya aja juga nggak boleh dikebelakangin kan ada tuh banyak ya. Iya. Banyak yang kerudungnya dikebelakangin kalau di Kalau fakultas lain. yang fakultas lain tuh apa kayak misalnya pakai kerudung dibelakangin. Dikebelakangin. Di Kalau FDI diturunin. itu ya Bener-bener panjang ya, bener-bener panjang ya. mencerminkan dirosat Islamiyah itu. Islamiyahnya tuh bener-bener. Makanya nih, kalau lu pada masuk gerbang, ngeliat yang adem-adem tuh bukan anak UIN, tapi dirosat, bro. Anak UIN tapi dirosat. Iya itu maksudnya. Itu UIN kalau nggak ada dirosat namanya UN. UN, apa tuh UN? Nggak ada Islamnya. Oh iya, bener lagi. Islamnya di dirosat. Islamnya di dirosat tuh, Betul bener nggak? tuh, bener banget. Sepakat nggak? Sepakat banget. Jadi begitulah kalau soal fit ya mencerminkan UIN sejati. UIN sejati. UIN banget itu ada di FDI. Terus katanya di dirosat tuh ada alif ya. Itu juga bisa jadi bahan ejekan tuh. Itu harusnya nggak usah diomongin. Itu aib kita sebenarnya. Aib kita. Jadi kalau bisa ketemu fakultas lain tuh di Rosat, ya di Rosat mah nggak punya alif gitu tuh kalau diledekin sama fakultas lain tuh. Makanya kadang gue malu juga kalau ngajak temen ke fakultas. Malu juga ya mau ngajak ya. Kelas lu di mana? Di lantai 4. Lantai 4. Ini gak ada lift apa? Gue capek banget. Aduh. Capek banget. Gimana ya? Kita udah terbiasa nggak ada lift. Terus juga apalagi kalau kuliah, apalagi semester bawah ya, itu biasanya lantai 4 kan? Lantai 4. Enggak, kemarin semoga gue semester 5, semester 6 juga di lantai 4. Lantai 4 juga. Iya, makanya kalau lagi buru-buru apalagi kelas lu bener-bener berasa olahraga. Itu masuk kelas tuh bukannya semangat belajar jadi bentar dulu, kita ngadem dulu. Kita apalagi anak PP ya? banget, apalagi anak PP. Apalagi dia nih, Baim nih dari Cibubur, ngejar macet, terus mungkin gerah, keringetan, terus telat. Udah gitu dosennya misalkan killer. Udah mau gak mau lari, udah kayak lari maraton. Tapi naik berapa anak tangga tuh ya? Pernah ada yang ngitungin anak tangganya jumlahnya? Ada yang pernah ngitungin jumlah anak tangga, pernah bikin status. Seberapa niat itu ngitungin tangga FDI? Lupa gue siapa ya. Pokoknya Iya Hanif. Kalau yang nonton ada yang kenal Hanif Muhammad Ridho, dia ngitungin jumlah anak tangga yang ada di FDI. Di lantai 1 sampai lantai 4 dihitungin. Kayaknya dia ngitungin jumlah kalori yang terbakar sih kalau nggak salah. Hitung-hitung olahraga ya. Betul. Olahraga nggak ikhlas biasanya. Oke, pertanyaan terakhir nih Bang. Di Dirosat tuh kan biasanya tuh pertemanan penting ya kalau kuliah itu ya. Penting banget. Cara untuk memperbanyak teman atau kayak bikin apa ya namanya? Bikin teman itu kayak satu tujuan sama kita tuh caranya gimana sih? Nah, ini biasanya maba yang nanya kayak gini ya. Kalau di FDI lu nggak punya teman, sebenarnya bukan karena lu nggak mau ditemenin, tapi karena lu nggak mau nyari teman. Nah, di FDI itu temennya itu solid, bener-bener solid. Apa namanya? Ada yang nggak bisa ngerjain tugas dibantuin, nggak bisa bikin makalah dibantuin. Pokoknya saling membantu, saling bahu membahu, bener-bener kuat lah kesulitannya. Nah, tapi gimana cara biar banyak teman? Pertama, salah satunya ini kan menurut gue ya, kalau menurut gue ya dengan salah satu caranya itu dengan gabung organisasi, ya entah organisasi apapun lah yang ada di FDI, gabung organisasi. Karena kalau di organisasi itu tuntutan buat ketemunya lebih banyak, entah itu ngumpul, entah itu rapat, entah itu main, entah itu ngapain pun. Jadi lebih sering ketemu, dan semakin sering ketemu semakin akrab nggak sih? Iya, semakin chemistry itu terbangun kan? Terbangun. Jadi kalau misalnya lu gabung banyak organisasi di FDI khususnya, temen semakin banyak, dan kalau semakin banyak teman keuntungannya apa? Banyak yang bisa bantuin kita. Kayak tadi tugas ada yang nggak bisa dibantuin, misalkan kita mau berangkat ke kampus nggak ada kendaraan, mungkin bisa dijemput. Iya, bisa dijemput. Atau kayak misalnya ada teman kos kita ada barang kita ketinggalan di kos. Nah, terus teman kos kita deket, bisa minta tolong diambilin ya. Misalkan lu nggak bawa duit bisa minjem kan? Bisa minjem. Karena udah deket jadi santai. Iya. Kalau nggak deket kan canggung paling. Jadi begitulah kalau soal temen, nggak usah khawatir. Selagi kita mau nyari teman, pasti teman ada aja yang mau ngedekat ke kita. Itu guys. Ada lagi nggak nih? Oke, mungkin pertanyaannya segini aja ya. Aduh, kurang banyak kayaknya. Kurang banyak ya. Jadi sebenarnya di FD itu kayak sepositif banget ya vibesnya gitu ya. Positif banget. Jadi kalau masuk FDI nggak usah ragu, nggak usah malu, dan gue bangga banget sama FDI. Gue juga bangga jadi anak FDI. Bangga banget karena udah sejauh ini, insya Allah FDI pun bangga sama gue. Oke. Betul. Oke, mungkin gue cukupin aja pertanyaan gue. Udahan nih kita. Kopi gue belum habis tapi. Sama gue juga belum habis nih. Ya udah habisin. Tapi karena waktu sudah tidak memihak pada kita, kayak kita sudah cukupkan saja.
Siap, Oke, siap, siap. gua di sini Baim dan Siapa Budi? kita mohon undur pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.